jujur ini baru pertama kali saya melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi barusan di WC. Kok bisa orang muntah keluar rambut dan lain hal-hal lain yang sebagainya yang tadi terjadi. Dan tadi saya lihat Rudy juga sepertinya syok di sana. Saya mual. Mual, oke, ya. Apa yang sebetulnya terjadi, Rudy? Jadi dia itu punya musuh. Iya. Dan musuhnya itu menyerang dia habis. Perlahan-lahan membuat kesehatannya menurun. Jadi rambut tadi itu adalah simbolik dari makhluk yang meneror dia. Makhluk yang meneror dia itu berupa nenek-nenek. Kenapa dia menonjok meja seperti itu? Tadi Arbi sudah membuka alam bawah sadarnya yang terdalam. Jadi hari ini dia benar-benar meluapkan apa yang dia belum pernah luapkan itu ke siapapun. Dan ini benar-benar dia dalam emosi tingkat tinggi maksimal dia gitu. Oke, sosok itu sekarang ada di sini apa tidak? Sosok itu sekarang ada di sini. Ada di sana, sebelah sana. Oke. Tapi saat ini sosok itu belum berani mendekat. Oke, ada berapa sosok? Ada satu. 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 Nenek-nenek tadi yang Iya, masuki dia. betul. Dia ini diincar sampai mati. Diincar sampai mati. Tapi secara perlahan. Oke, sebetulnya siapa yang awalnya mengincar dia? Kalau yang saya lihat ada rekannya. Laki-laki, perempuan? Perempuan. Perempuan. Kenapa? Ada dendam? Iri? Iri dengki. Dan dia ini waktu itu sempat ke dukun, tapi dukunnya saya lihat sih sepertinya lebih memanfaatkan dia daripada menolong dia. Oke. Dia habis jutaan, banyak sekali uang yang dia habiskan untuk dukun itu. Oke, memanfaatkan hanya materi saja apa justru dukun itu justru mengirimkan hal-hal gaib kepada orang ini? Sebenarnya dukun itu membantu, tapi lebih banyak menguras hartanya. Oke. Membantunya tidak seberapa. Ada berapa sosok selain nenek-nenek tadi yang Rudy lihat? Ada berbentuk siluet-siluet hitam, tapi nenek ini lebih dominan, mendominasi. Dia stres berat. Mungkin saat ini Arbi bisa membantu menenangkannya. Iya, iya, oke. Kenapa dia? Apa yang bisa dideteksi? Sebenarnya ketika Mungkin bisa diambil. Agak susah ya, agak susah. Oke, relax. Sosok itu masih memperhatikan dia tidak? Iya. Masih. Dia menangis. Air matanya keluar banyak sekali. Oke. Biarkan dia cleansing energi dulu, biarkan relax dulu. Oke, pertahankan posisi badannya. Oke, tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Oke, relax. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu rasakan sekarang, biarkan diri kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Apapun yang terjadi ketika Anda menarik nafas, ambil energi terbaik, energi positif dari alam semesta masuk ke dalam diri kamu. Oke, seiring dengan hembusan nafas Anda, biarkan keluarkan seiring dengan hembusan nafas Anda energi negatif yang berada dalam tubuh Anda lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Biarkan recycle kembali energi tersebut, buat diri Anda menjadi lebih nyaman, lebih rileks, lebih tenang kembali. Bawa energi kebahagiaan, ketenangan, bahkan membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Apapun yang terjadi nanti di masa depan, biarkan Anda menjadi pribadi yang sangat luar biasa, menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih semangat dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Ketika saya hitung 1-5, biarkan energi tersebut recycle ke dalam diri Anda, lebih tenang, lebih nyaman, dan sangat percaya diri dari sebelumnya. 1, lebih semangat dari sebelumnya. 2, sangat bahagia dari sebelumnya. 3, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 4, dan 5, apapun yang terjadi, biarkan terjadi, biarkan diri Anda menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke. Sebenarnya lebih ke menyerang secara psikologis, karena energi tersebut ketika ada makhluk tersebut menyerang, misalnya orang tersebut misalnya ini menyerang dalam bentuk visual, misalnya dalam bentuk penampakan, dia akan menyerang psikologis. Oke. Akan banyak ketakutan yang terjadi. Tapi kalau misalnya pribadinya sudah tidak takut, itu akan menyerang lewat mimpi biasanya. Ketika mimpi tersebut sudah menjadi pola pikir kita menjadi ketakutan, itu akan menyerang badan kita.
Oke, akhirnya begitu ya. Ya, akhirnya bolak-balik seperti itu. Gabriel, sudah merasa lebih baik lagi? Ya, Apa rasanya? Oke. Rudy, apakah di antara kandidat-kandidat yang ada di sini juga ada yang terancam oleh makhluk tadi? Yang paling belakang. Nomor Nomor 31. 31. Karena dia yang letaknya paling dekat. Oh, letaknya paling dekat dengan makhluk tersebut. Sebenarnya sukanya yang tempat-tempat gelap, pojokan makhluk-makhluk tersebut tuh. Oke, dia itu orang yang mungkin bisa dirasuki apa bagaimana nih? Tergantung kondisi dia. Kemungkinan diikuti? Mungkin saja. Tergantung kondisi dia, kondisi badan dia, pikiran dia, dan mungkin ada bagian tubuh dia mengeluarkan energi yang lebih kuat. Mungkin bisa lebih dekat lagi dilihat sana. Oke, bisa ditunjukkan juga titiknya, sosoknya ada di mana? Kamu siapa? Kamu sadar kamu paling dekat dengan makhluk itu? Gak rasa apa-apa. Boleh tangannya? Tadi Oke. adik kamu ngerasa sesuatu, coba. Enggak. Berarti dia kuat. Ya. Dia termasuk kuat. Yang sebelahnya mungkin ada rasa. Yakin? Ini sosok ini mencoba untuk menyerang kandidat yang ada di sini apa dia berdiri saja di sini? Apa gimana? Ya. Sebenarnya lebih seperti bentuknya percikan gitu. Jadi dia imbas dari si kandidat utama. Gitu. Oke, semua hati-hati ya, jangan ada yang kosong ya. Oke. Kita akan kembali lagi ke Robi. Oke, Robi, tadi belum selesai. Tadi Rudy ingin mengatakan sesuatu. Tadi keburu kita pergi ke toilet tadi. Apa yang Rudy ingin lihat dari Robi? Dia ini polos sebenarnya. Dia biasanya dia berhubungan atau mengincar gadis-gadis biasa. Saat ini dia tertarik melihat Gabriel karena Gabriel ini menurut dia punya hidup yang hedon. Jadi dia ingin dia menantang dirinya sendiri apakah dia bisa menaklukkan Gabriel atau tidak. Dan dia juga ingin mencoba sesuatu yang baru karena baru kali ini dia mengincar seorang wanita yang hedon. Oke, seperti Gabriel biasanya tadi yang polos-polos ya. Ya. Tapi ada sesuatu yang menarik. Dia ini saya merasakan sesuatu energi apa ini kayak berbentuk seperti energi putih. Boleh tangannya? Oke, Gabriel seperti memuntah-muntah lagi gimana? Oh, dia punya penjaga. Bentuknya seperti kakek. Sosoknya kakek serba putih. Sosok Khodam Ya, yang mengikuti dia, mengikuti dia walaupun tidak selalu melindungi atau mencelakakan? menjaga. Menjaga. Khodam ini baik. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya? Iya. Dulu waktu saya di kampung, saya sering ke kuburan karena kakak saya udah meninggal ya, perempuan. Waktu itu saya pernah tidur di masjid waktu saya kecil. Kejadiannya ada bayang-bayangan tinggi, putih-putih di atas masjid. Semuanya putih, rambutnya juga putih. Oke. Tapi saya nggak takut gitu. Oke, jadi benar apa yang dikatakan Rudy ya? Ya, Oke, bisa oke. jadi. Oke, ini Gabriel nggak apa-apa kamu? Loh, dia kenapa? Dia kukunya menggaruk-garuk meja seperti itu. Coba kamera bisa ada yang maju ke sini? Oke, lihat dia kukunya sangat panjang sekali dan dia menggaruk meja ini.
Ini kukunya takutnya sakit loh, ini panjang sekali. Mungkin kita geser aja supaya nggak membahayakan. Coba, jangan aja dia nge... Shock. Shock ini digeser aja takut membahayakan. Ada masalah yang belum tuntas. Jadi tadi itunya kalah. Apanya kalah? Hipnoterapinya kalah dengan emosi Dengan sendiri. emosi dia? Iya. Oke. Jadi ada masalah yang belum tuntas ini. Masalah yang belum tuntas. Dia butuh, saat ini dia butuh psikolog, psikiater. Ini kerasukan kah? Ini psikologis apa kerasukan ini? Psikologis. Ini lebih ke psikologis ya sekarang ini? Oh, dia marah kepada dirinya sendiri kan? Dendam. Dendam? Tadi saya sudah menyebutkan kalau ada yang nyerang dia dan sekarang dia seperti dendam karena dia punya perasaan hidupnya diacak-acak di masa lalu seperti itu. Oke, jadi kelihatannya kalau ini masalah psikis berarti ini kayaknya tidak bisa dilanjutkan ya? Oke. Mungkin kita langsung percepat saja. Apa? Iya. Oke, Gabriel, mohon maaf. Kamu mau Gabriel, betul? Kamu masih Gabriel? Kamu masih mau melanjutkan ini apa tidak? Nggak apa-apa. Kita tidak memaksa kamu. Kalau kamu pengen stop di sini, tidak masalah. Nggak apa-apa, lanjut aja mas. Aku boleh minta air gak? Air, oke. Dia menangis terus dari tadi tidak berhenti-henti. Oke. Kamu yakin nggak apa-apa? Kalau misalnya kamu mau stop di sini juga nggak apa-apa? Ya aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena ini masalahnya udah psikologi kamu, udah psikis kamu. Oke, ya. Kamu masih mau ini, yakin? Aku nggak apa-apa, cuman Jangan butuh keterpaksaan loh, waktu maksudnya aja. jangan kamu karena nggak enak sama kita, nggak enak sama acara ini harus lanjut, nggak apa-apa. Kita nggak maksa di sini. Oke. Oke. Lihat saya. Oke. Kamu masih mau lanjut? Oke, nggak apa-apa. Saya mau nanya dua orang laki-laki ini. Jujur. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa dia? Nggak apa-apa. Nggak apa, dia mau pergi nggak apa. Biarin deh. Dia pergi, mau pergi. Biarin. Oke, nggak apa-apa. Mohon maaf ya. Terutama buat Robi ya. Tadi kamu kan memendam hasrat kamu untuk Gabriel. Kalau Edi kayaknya memang tidak tertarik lagi dan mohon maaf. Ini harus berhenti. Oke, dia marah di belakang. Oke, mohon maaf. Nggak apa, karena kejadian seperti ini kita apa adanya. Ini tidak dibuat-buat, emang terjadi seperti ini. Mohon maaf sekali, mohon maaf juga buat dua kontestan atau dua kandidat yang ada di situ. Dan aduh, di belakang nggak apa-apa. Mungkin dia meluapkan emosi di belakang, emang itu masih psikologis dia. Iya, betul. Jadi dia di sini belum siap sebelum mencari laki-laki ya. Dia masih dendam sama laki-laki. Kebetulan tadi karena memang Arbi membuka alam bawah sadarnya dan itulah yang Iya. terjadi saat ini. Seperti itu. Oke, Ya, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Biarin aja, biar dia marah-marah situ nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa masuk sini, nggak apa-apa. Jadi paksa. Oke, lanjut Nggak lagi. perlu, nggak perlu. Gue capek mbak, gue udah mau pulang, gak usah tahan gue. Tapi lo harusnya tanggung jawab dong, ini lo kan Ya lo ngerti gak jadi gue kayak gimana? Nggak usah dipaksa. Udah, nggak apa-apa. Nyolot sih, Nggak apa-apa. gak bisa gitu dong Kita mau ke... Ah. Oke. Mungkin Oke. cepat supaya Arbi bisa bentar. Tapi kalau udah emosi, oke. Kalau Lo udah gak usah emosi. ngikutin gue, bisa gak sih? Gue mau cabut dari sini, ribet banget lo semua. Nggak, keluarin studio aja. Kru. Oke, dia membuat keributan di sini. Mungkin itu emosinya masih... Ya sebenarnya ketika saya relaksasi pun ada penolakan. Jadi Ada penolakan ketika dari dia. Oke. Relaksasi itu tidak bisa ditolak sebenarnya. Jadi kalau dia mau bisa. Iya, pas karena dilakukan. itu harus ada keinginan Iya, diri sendiri ya. Kalau tidak mau ya akhirnya seperti ini. Oke, Mawar. Tapi kan minimal kita sudah berusaha untuk menetralisir apapun itu, ya kan? Kita sudah berusaha yang terbaik, namun kan semua yang terjadi ya kita oke. Dan intinya ya, semuanya nextnya yang ada di sini harus komitmen ya. Komitmen. Ingat tujuan kita apa di sini? Kita ingin membantu kalian, kalian mencari pasangan, dan kalau kalian juga punya masa lalu yang kelam, kita akan coba bantu di sini. Tapi ya oke lah, saya tidak mau menyalahkan 100% juga orang yang tadi. Mungkin dia punya pilihan sendiri. Tapi kita harus lanjut ya, kita lanjut aja. Dan mohon maaf, Edi dan Robi silakan kembali. Mohon maaf sekali lagi.
Oke, Rudi dan Arbi terima kasih. Mungkin juga bisa dibantu juga dilihat kandidat yang barusan. Oke, kalau masih ketemu di belakang mungkin bisa dilakukan sesuatu ya Arbi dan Rudi.